Shalom, happy Sunday everybody. Happy Sunday. Happy Mother's Day too. Haha, happy Mother's Day for all the mothers, the ladies, the wives out there. I can say as a male, we cannot live without you. So you guys do a lot and this is your day. So we hope that everybody have a great Mother's Day today. But today we're gathered here. This is the times for the Lord. And we're going to gather here, we're going to pray together, and we're going to praise and worship His name, and we're also going to listen to His words. Amen, ya? Alright, so before we start, I want to invite everybody, yuk semuanya kita pejamkan mata kita sama-sama mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Tuhan yang luar biasa mulia Tuhan. Terima kasih Yesus apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu tiada yang bisa menandingi Tuhan. Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau memohon, meminta pengampunan-Mu Tuhan atas semua dosa-dosa kami Tuhan. Semua pikiran, perbuatan kami Tuhan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan, bersandar kepada kuasa darah-Mu dari kayu salib Tuhan Yesus. Kami mau bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu yang luar biasa telah menyelubungi kami Tuhan. Menyucikan kami, menguduskan kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Persembahan dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Tertanamlah di dalam hati kami. Kiranya apapun yang kami lontarkan Tuhan, persembahan pujian ini boleh menjadi sesuatu yang manis bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berada di antara kami Tuhan hari ini. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya invite everybody, yuk kita berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagi-Mu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Tempat kami berharap
lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, persembahan kami tiada habisnya untukmu Tuhan Yesus. Biarlah kami sembah Engkau tiada hentinya. Mari angkat tangan kita, tadahkan kepala kita bagi Dia. Dengan segenap jiwaku,
luar biasa ya, sangat bahagia rasanya ya kita bisa sembah Tuhan kita ya. Tuhan kita yang paling mulia, yang paling besar dan paling hebat, amin. Ayo sama-sama kita puji Dia. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari tepuk tangan demi Tuhan ya. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak demi Tuhan Yesus, sorakan surga. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan,
Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ayo mari kita angkat tangan buat Tuhan. Tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tangannya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu tiada duanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. You've done everything for us, Lord. Thank you Jesus for your sacrifice at the cross, Lord. Your blood that saves us. Thank you Jesus. Oh Lord, you searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence
fills the highest place. What can separate me now? Hallelujah. You go before me. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me, Jesus. You love me, Lord. You love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than thee. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than thee. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. You said that it is done. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way, Lord. When you said that it is done. Oh, at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than thee. Oh, you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me? Let's sing at the cross one more time. At the cross. Where your blood was shed for me. There's no greater love than thee. Greater love than you. You have overcome. Glory fills the highest place. What can Separate me now, oh Jesus. You're with us, Jesus. On the cross we bow at you. You're the greatest love, Jesus. Thank you, thank you, Lord Jesus, for everything, for blood on the cross, for your sacrifice, oh God.
worship for Him. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. You're almighty, Lord. We love you, Jesus. Oh, Jesus. So much, Lord, and we want to worship you. I love you, Lord, and I lift my voice, yes, Lord, to worship. Oh,
Bolehkah kita semua mengangkat tangan kita kepada Dia? Mari sekali lagi saudara katakan. Sing along with me. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Jesus. You are here. To Engkau disenangkan dengan pujian kami. Biar Engkau disukakan dengan penyembahan kami. Kami ada di sini karena kami datang untuk menyembah-Mu. Tuhan, Kau tidak bisa menyembah dirimu sendiri. Sebab kami orang-orang tebusan-Mu datang untuk menyembah-Mu. Dimuliakan Engkau di tempat ini ya Aba. Ditinggikan nama-Mu di tengah-tengah kami ya Yesus. Dan terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Untuk hari yang luar biasa ini, kami hanya minta pengurapan Tuhan turun atas kami. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Urapi, ajari kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan bukan apa yang aku siapkan sebagai manusia, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar itu yang hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Bergeraklah dengan bebas. Dan Engkau tahu setiap kebutuhan setiap orang di sini Tuhan. Dan kami datang sebab kami tahu di dalam Engkau ada jawaban. Terima kasih.
Terima kasih. Kami haus dan kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi jangan duduk dulu, beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih meriah dong. Udah pada makan siang kan? Puji Tuhan, sebelum duduk saudara lihat Happy Mother's Day. Boleh ngelihat yang I believe di dalam Yesus semua kita menjadi mama saudara. Menjadi mama, baik itu secara biological mom or spiritual mom. Ya, pasti ada orang-orang yang kita didik mereka, kita kasihi mereka. Happy Mother's Day, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, saya berdoa hari ini hari yang spesial disebut Mother's Day. Tapi kan saya gak khotbah buat cuman ibu-ibu doang. Benar, ada semua kita. Jadi saya bergumul, Tuhan pasti di Mother's Day ini banyak banget yang udah bicara tentang Amsal 31 gitu ya. Kayaknya udah bosen juga. Lalu saya ada satu daripada tokoh Alkitab yang akan kita lihat hari ini on this Mother's Day message. Saudara tahu bahwa menurut saudara wanita itu kuat atau lemah? Bapak-bapak, menurut bapak-bapak kuat, iya betul ya. Tuhan merancang, Tuhan menciptakan pria dan wanita itu berbeda. Pria itu dikenal dengan kekuatan yang lebih lagi secara fisik, betul ya. Mungkin secara fisik orang bilang wanita itu tidak sekuat pria, ya. Ada nggak wanita-wanita yang keker seperti pria? Ya ada juga, ya. Tapi secara general itu wanita secara fisik pria lebih kuat. Nah, saudara, kekuatan tubuh, postur tubuh yang beda gitu. Nah, tetapi Tuhan tuh dari penelitian, ini dari penelitian ya. Penelitian menunjukkan bahwa wanita seringkali menunjukkan keunggulan nih dibandingin pria dalam hal apa? Pemrosesan emosi. Ya. Ketahanan, endurance dalam menghadapi kesulitan. Saudara pernah dengar enggak katanya? Kalau misalnya suaminya istrinya lebih dulu meninggal, biasanya suaminya cepat nyusul. Tetapi katanya ya, ini old saying gitu. Karena katanya kalau suami lebih nggak bisa kalau tanpa istri gitu. Tapi kalau suaminya duluan meninggal, biasanya istri ini atau ibu ini lebih kuat, bertahan gitu. Nah, ya, belum tentu ini, Kebalikan ya, yang lebih cepat married siapa? Nah saudara, makanya kalau Mother's Day kasih khotbah Pastor Billy, jangan saya. Oke ya. Nah, ketahanan menghadapi kesulitan. Terus daya tahan, ternyata ini penelitian ya, bukan saya. So you like it or not, ini penelitian, research. Bilang begini, daya tahan menghadapi stres yang berkepanjangan. Jadi sesuatu hal yang under tekanan atau apa itu biasanya perempuan lebih kuat saudara, ya. Dan dia bisa mencari apa aja solusi gitu. Nah itu, dan saya bersyukur Tuhan menciptakan saya wanita. Meskipun nama saya nama pria saudara, ya. Nah, jadi wanita itu juga dikatakan bertahan dalam peristiwa yang traumatis. Jadi ibu-ibu yang ini mungkin saudara nggak expect bernama Hagar, katakan Hagar. Saudara tahu siapa Hagar? Bukan Agar. Agar lain lagi. Hagar, siapa Hagar itu? Mamanya Ismail, siapa Hagar itu? Kita nggak tahu benar dinikahin nggak sama Abraham, benar? Kan Sarah yang ngasih kan, Sarah yang ngasih, ini pembantu gue nih hamilin aja gitu kan kira-kira, ya kan supaya dapat anak. Karena zaman dulu
kalau pembantunya punya anak karena oleh otoritas daripada nyonyanya itu jadi ini dia gitu meneruskan itu sah-sah aja. Sekarang nggak sah. Nah, saudara, Hagar ini jabatannya apa? Pembantu, budak. Budaknya Sarai. Ya kan? Nah, zaman dulu budak itu kan nggak punya hak apa-apa, betul? Kalau di modern story kita mungkin ada juga gitu majikan menghamili pembantu ada terjadi, ya kan? Tapi bukan bukan di dalam kisahnya Sarah. Sarai ini sebelum namanya Sarah dia adalah Sarai itu menyerahkan, memberikan karena dia mendahului Tuhan, nggak percaya bahwa dia akan punya anak, lalu dia mau tolong Tuhan kan? Dia bilang Abraham ambil nih. Hagar ini wanita Mesir. Jauh lebih muda daripada Sarai. Dia budak. Ya. Kita akan melihat tentang kisahnya dia, apa yang terjadi dengan dia. Poin yang pertama saya ada Hagar itu ditindas. Tetapi Tuhan melihat dia. Kita baca sama-sama. Ini ada bahasa Inggrisnya tapi kita baca bahasa Indonesia saja. Ayat 6 sampai 9 baca kisahnya di dalam Kejadian 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Oke, sorry sebelum kita lanjutkan dulu. Ini udah setengah jalan. Saudara, apa yang terjadi? Lalu Abraham menghampiri Hagar. Lalu Hagar hamil. Nah, Hagar ini firman Tuhan bilang dikatakan begitu dia tahu hamil dia memandang rendah nyonyanya. Emang kesalahannya dia? Misalnya pembantu nggak tahu diri nih gitu kan? Ya salah dia sendiri gitu. Nah, lalu begitu dia memandang rendah nyonyanya, ya saya nggak bilang semuanya dalam kehidupan Hagar ini baik. Tidak. Saya mau bicara tentang spesifik event. Apa yang terjadi bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan. Nah saudara, lalu dia hamil mengandung, lalu dia memandang rendah Sarai. Nggak bisa hamil itu kan, sekarang Abraham pasti bisa aja gitu. Itu cerita saya, jadi dia anggap sombong bahwa dia bisa hamil. Lalu Sarai marah. Sarah marah lalu Sarai nyamperin Abraham. Lalu dia bilang, itu tuh sekarang jadinya dia menghina saya gitu. Menganggap rendah saya, menyepelekan saya. Pokoknya kalau ada apa-apa itu salah kamu. Disalahin suaminya, padahal yang ngasih pembantunya siapa? Sarah. Nah itulah kehebatan wanita kan. Salah satu hebatnya bisa nyari. Lalu Abraham berkata kepada Sarai ayat 6, baca sama-sama. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai katakan menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Sini dulu. Sebelumnya kira-kira Sarai ini nindas Hagar enggak? Enggak. Setelah Hagar mungkin kita bilang ya iya itu sih Hagar enggak tahu diri. Tapi kalau kita lihat ya, sebagai seorang wanita, seorang istri, Sarah ini nggak salah juga. Kenapa? Karena dia dikasih otoritas sama suaminya kan. Dia budak kamu kok, tetap budakmu. Lakukan aja apa yang kamu mau. Lalu dia menindas Hagar. Nah, saudara ini dua wanita yang saling sakit hati. Ya, lalu sampai begitu nindasnya nggak diceritakan sebagaimana kejamnya Sarai kepada Hagar. Sampai Hagar nggak kuat lagi hamil mengandung anaknya Abram. Dia lari meninggalkan mereka. Ayat 7 baca sama-sama. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah
kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, lanjutkan ayat 13 ya. Ya. Setelah dilanjutkan ayat 9, saya di ayat selanjutnya itu bicara tentang Ismail. Bahwa anak yang kau kandung itu nanti lahir kasih nama Ismail. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi kelakuannya akan seperti kedai liar banget. Dia akan orang yang dekat dia bakalan berantem terus sama dia gitu. Jadi udah dikasih tahu bahwa nanti akan lahir nih, dan kita tahu sampai sekarang itu konflik bisa juga karena akibat daripada konflik ini keterusan sampai sekarang, saudara, keturunannya. Nah, saudara, setelah dijanjikan tentang Ismail, ini ayat ke-13 bukan 6, baca sama-sama. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Bahasa Inggris bilang, you are the God who sees me. El Roi. Jadi El Roi ini dikasih nama kepada Tuhan, Allahnya Abraham, the one true God, yang kasih nama seorang perempuan Mesir yang ditindas oleh Sarai. Hagar kasih nama. Aku tahu mungkin orang-orang gak peduli sama aku. Siapa yang care, gak ada yang ngejar suruh dia balik. Tapi Tuhan melihat. Saudara, Hagar itu menderita. Ditolak. Sakit, emotional pain. Diperlakukan tidak adil. Mistreatment, ditindas. Dari pandangan manusia, tidak seorang pun yang peduli. Tapi Tuhan Tuhan peduli kepada dia. Amin. Amin. Saudara, saya mau bilang, saya nggak tahu waktu bicara, buat saya Hagar itu seorang ibu yang kuat. That's why saya choose ini buat Mother's Day, pesan Mother's Day. Kenapa? Saudara lihat, saudara mungkin saat ini dengan pesan ini bisa melihat siapa Allah itu. Enggak semua wanita, banyak wanita itu memendam waktu mereka diperlakukan, waktu mereka ditolak, waktu mereka ditindas. Ada menantu yang ditindas oleh mertuanya. Ada istri yang ditindas, ada istri yang ditindas oleh suaminya. Banyak wanita yang ditindas oleh keadaan. Mengapa? Karena keadaan gak berpihak sama dia. Banyak ada wanita-wanita yang ditindas di tempat pekerjaan. Injustice, mistreatment. Saudara, mungkin manusia gak lihat. Saya kasih simpel aja, saudara. Etnis saja deh, etnis ya. Sekarang saya bilang, misalnya saudara, di tempat kerja saudara itu ada etnis tertentu. Mereka bisa bahasa mereka. Mereka saya kasih contoh satu aja deh, di movie aja, dan itu it happen di everyday's life. Ebi memperkenalkan saya dengan satu movie Pitch, The Pitch ya, ya. Dia memperkenalkan saya itu Pittsburgh Trauma Medical Center tentang ER. Ya tahu ya. Pernah ada yang lihat itu. Ebi introduce saya karena kita suka, terus kita lihat series itu. Nah, di situ ada nurse ya. Begitu kita lihat mereka bahasa mereka berdua gitu, berbahasa mereka sendiri. Orang Filipina di situ ceritanya. Sehingga orang lain tuh bisa juga, yang lain yang dekat situ waktu mereka bahasa Filipina, orang lain jadi ngerasa ngomongin apa sih gitu kan. Coba bayangkan kalau di dalam satu ruangan atau di dalam satu departemen saudara yang kerja, itu semua satu etnis tertentu, dan saudara bisa gak diperdulikan, saudara ngerasa di mistreatment, saudara merasa ada favoritism dan lain-lain.
di dalam batin saudara tertindas. Kenapa? Karena keadaan tidak berpihak kepada saudara. Keadaan tidak berpihak kepada saudara. Mungkin ada sini menantu-menantu yang diperlakukan tidak sama oleh mertua. Ada mertua yang favoritnya kepada menantu yang satu, ya kan? Ada satu, ini saya nggak tahu ini cerita benar apa enggak. Tapi ada seorang mertua, ini di pokoknya Chinese ceritanya, itu yang selalu dia ditindas menantunya ini, ditindas sama mertuanya, jahat sekali. Mertuanya itu jahat, dia semuanya salah, apa-apa salah, dan kebetulan dia tinggal sama mertuanya. Dia diperlakukan lebih daripada pembantu. Tidak ada dihargai, nggak dihormati dan apa segala macam. Sampai nggak tahan akhirnya si menantu ini sudah nggak tahan, dia pikir gue racunin aja nih mertua gue. Jadi dia datang, dia bilang ya biarlah mati pelan-pelan gitu, gue racunin aja gitu kan. Nah akhirnya dia datang ke seorang, tapi dia minta racun, tapi dia nggak mau sekali langsung mati gitu. Dia bilang ada racun nggak yang pelan-pelan memasukin racun yang dikit-dikit aja, sedikit-sedikit tanpa sadar, akhirnya bisa mertua gue lewat gitu. Kenapa? Akhirnya dia cerita sama tabib ini bagaimana dia diperlakukan nggak adil. Lalu si tabib ini bilang, oh iya ini akan bekerja pelan-pelan racun ini gitu ya. Nah mungkin sekitar 3 bulan lah baru bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kamu nggak usah takut, tidak akan ketahuan. Terus dia bilang, taruh ini, kamu bikin makanan supaya dia mertuamu nggak curiga. Kamu tetap baik, kamu tetap hormat, tetap layanin mertuamu dengan baik. Terus kasih teteskan ini 3 tetes di makanan yang kesukaan dia. Masakin dia yang paling suka. Pokoknya jangan sampai dia curiga sama kamu. Gitu. Lalu akhirnya si menantu ini mendengarkan dari, pesan daripada tabib ini. Setiap kali dia masak kesukaan mertuanya, dia taburkan tuh racun itu 3 tetes setiap hari. Dia hidangkan ke semua yang disukai sama mertuanya. Saudara, mertuanya yang dia lihat ini menantunya kok baik banget, ditindas nggak melawan gitu. Menantunya pikir, ya udah tinggal 2 bulan sekian hari lagi, tahanin gitu kan. Tahanin gitu. Dia tetap baik sama mertuanya, dia tetap ini. Saudara, nggak sampai 3 bulan mertuanya berubah. Diperlakukan seperti itu sama menantunya. Mertuanya jadi baik sama dia. Mertuanya sayang sama dia. Mertuanya bilang, ini percuma juga deh dijahatin. Jadi baik saudara. Lalu dia akhirnya sebelum 3 bulan dia pikir manteng nih. Mertua gue udah baik sama gue, gimana kalau mati gitu kan. Terus dia datangin lagi tabibnya. Tabib tolong katanya, gimana itu antidot buat racunnya. Saya gak mau, mertua saya sekarang udah berubah, baik banget, sayang sama saya. Tabibnya bilang, jangan khawatir. Yang kamu taruh itu bukan racun tapi vitamin. Nah saudara lihat, dia ditindas. Manusia itu akan mengambil respon yang cepat, atau wanita ya, di dalam hal ini Hagar, responnya adalah lari, katakan lari. Lari. Kenapa? Ada orang lari karena apa? Rasa ini nggak fair, ini bukan salah saya. Saya nggak mau dong ditindas sama Sarai gitu. Hagar, dia lari. Ini adalah respon yang wajar, tetapi bukan benar. Saudara, ya, merasa tidak dihargai, disalah mengerti oleh siapapun, tidak diperlakukan dengan fair, dan orang nggak ada yang nggak mau tahu. Tidak ada yang peduli, seperti Hagar. Akhirnya Hagar lari. Saudara, ya, satu hal yang kita pelajari di sini bahwa Tuhan tidak buta. Amin. Sehelai rambut saja jatuh dari kepala kita itu seizin Tuhan. Apapun yang kita alami, perkataan daripada orang lain, diperlakukan gak adil, difitnah, ditolak, gak dihargai. Saudara ngerasa sesuatu itu udah memberikan seluruh hidup, tapi gak ada yang respect.
Saudara, Tuhan tetap peduli. Katakan amin. Amin. Nah, Hagar, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Waktu dia lari ke padang gurun, tidak diceritakan bahwa dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kan? Enggak kan? Dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Hamil, saudara, dia lagi hamil. Dia lagi hamil, dia nggak tahu lari ke mana. Dia lari ke padang gurun dekat sebuah sumur. Dia lari di sana, tapi Tuhan bisa lihat dia. Dia mau mengharapkan kepada manusia. Tidak ada yang bisa diharapkan. Posisinya budak, saudara. Kalau dia posisinya itu tinggi, pasti banyak yang masih bantu. Tapi posisi dia budak, tidak ada satupun yang berpihak kepadanya. Tetapi Tuhan, ingat ya, dia tidak berdoa, dia gak berseru. Tapi Tuhan yang bertanya, yang datang kepada dia. Tuhan nanya kan, malaikat Tuhan, kata malaikat di situ itu sebenarnya Tuhan sendiri. Menurut saudara ini audible apa enggak? Apa berangan-angan doang Sarah? Saya percaya audible. Saya percaya audible. Kenapa? Sarai ini bukan seperti Hagar ini bukan pilihan toh. Dia budak loh. Tapi Tuhan tetap peduli. Ingat ya, Tuhan Yesus tuh gak cuma mengasihi orang Kristen loh. Dia mati buat semua orang. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Makanya kita punya compassion. Tuhan dia mengasihi, dia mati. Yesus tuh mati buat semua orang. Tuhan peduli sama Hagar karena dia pun ciptaannya. Amin. Amin. Nah, di situ dia bilang, Hagar, langsung dikasih loh identitasnya, hamba Sarai, benar? Benar tadi kan malaikat Tuhan bilang gitu. Hai Hagar, hamba Sarai, diingatin. Ingat Hagar, posisimu belum berubah, kamu masih hamba. Hamba Sarai, mau dari mana kamu dan mau kemana? Terus dia bilang, aku melarikan diri dari nyonyaku. Saudara, Hagar melarikan diri. A very human response to suffering. Orang akan berusaha untuk terhindar dari penderitaan. Lari, tapi Tuhan menemukan dia di padang gurun dalam keadaan yang seperti itu. Justru di tempat yang sepi, orang gak peduli, dry place, kering, hopeless place, gak ada pengharapan buat dia. Di situ Tuhan yang nemuin dia. Saya pernah saksikan bukan bagaimana saya ketemu Tuhan Yesus. Saya juga dalam pelarian saudara. Saya lari dari keluarga saya. Saya lari gak seorang pun tahu. Bapak saya sakit pun saya gak tahu. Tapi di situ bukan saya gak berseru kepada Tuhan. Saya lari daripada keluarga. Saya gak cari Tuhan. Saya seorang yang terhilang. Tapi Tuhan menemukan saya di tempat pelarian. Justru Tuhan mengambil inisiatif, reveal himself kepada saya. Dia nyatakan dirinya kepada saya. Saya ketemu Tuhan di tempat seperti ini. Seringkali padang gurun menjadi tempat kita ketemu Tuhan. Amin. Amin. Saudara dalam keadaan yang menderita, saudara dalam keadaan hardship, kesulitan, justru di situ kita ketemu Tuhan. Justru di situ mungkin saudara udah gak punya kata-kata mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Amin. Jadi jangan takut. Tuhan yang berinisiatif untuk menemui Sarah, menemui Hagar, maaf. Ya. Tuhan bukan hanya menemui atau menunjukkan diri, tapi Tuhan itu menunjukkan bahwa dia kasih tahu Hagar loh. Hagar, ini yang terjadi ya. Kamu hamil, nanti anakmu lahir begini. Ada masa depan di depan kamu. Anakmu ini akan kuat, akan menjadi banyak. Hagar dikasih direction sama Tuhan, dikasih petunjuk sama Tuhan. Kamu Hagar kembali kepada nyonyamu. Izinkan dirimu ditindas. Masing-masing kita itu punya bagian
salib yang harus kita pikul. Meresponlah dengan benar. Hagar mengingatkan kita bahwa kita bilang enaknya jadi Sarai, jadi nyonya. Kalau semua nyonya nggak ada budak dong. Kalau semua konglomerat nggak ada yang kerja-kerja yang kasar dong. Ada orang yang kerja jadi petani, ada yang kerjanya di bisnis, ada kerja apa. Masing-masing kita itu punya bagian. Ada orang yang dipercayakan Tuhan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Bertanggung jawablah dengan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Seringkali yang menjadi penghalang kita adalah comparing. Itu sangat berbahaya. Kita jadi ngerasa gak cukup, kita gak bisa, gak ada gratitude, kita ngerasa bahwa Tuhan tuh gak adil ya. Hidupnya dia enak. Lihat dong, kok suami saya begini ya Tuhan. Saya kan berdoanya suami saya punya rambutnya lembat. Itu kayak orang ya, yang kalau di Amerika ketawa itu anak siapa kalau ada rambutnya sama yang gak ada rambutnya. Anak-anak di sini kalau lahir biasanya botak kan, habis itu baru ada rambut. Tapi orang tertentu tuh diberkati dengan rambut yang lebat. Tuhan, saya berdoa saya punya suami, rambut saya tipis, saya punya suami itu yang rambutnya lebat Tuhan, supaya anak-anakku rambutnya lebat. Yang ada kok ketemu yang botak Tuhan. Bandingin saudara. Akhirnya dia gak ngucap syukur. Nah, Hagar ketemu Tuhan, Tuhan bilang, Hagar dikasih direction sama Tuhan. Ya. Tuhan suruh Hagar kembali. Izinkan dirimu ditindas. Jelas loh Tuhan bilang. Di bawah kekuasaan Sarai. Dan Hagar, God told Hagar untuk kembali. Saudara percayalah, waktu kita ada di dalam the lowest point, Tuhan kasih kita petunjuk. Dia gak cuma bilang kasihan ya nak, udah sabar ya nak, sabar, enggak. Dia kasih kita petunjuk. Waktu saya ketemu Tuhan gak biarkan terus dia kasih, kan saya pernah kesaksian ya, sangat supernatural. Itu di kamar itu keputar nih kayak slide begini, tapi kayak proyektor tentang hidup saya, movie tentang hidup saya. Keputar sendiri, saya lihat dengan mata saya saudara. Di dinding itu, di dinding kamar itu, keputar tentang hidup saya. Di situ saya bertobat, saya menangis, saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari yang sama saya telepon kakak saya. Lalu saya berasa, dan ada rasa haus karena udah ketemu Tuhan. Saya rasa haus, Tuhan, aku menyerahkan hidup kepadamu. Masa depanku ada di dalam tanganmu. Dan saudara, saya minta, dan Tuhan itu kasih saudara. Saya minta Tuhan, aku haus banget nih, saya pengen ada satu komunitas. Dan saya ketemu komunitas di mana? Saya dideketin di kolam renang. Saya lagi bawa sepupu saya berenang di Pondok Indah. Saya disemperin sama sekelompok anak muda saudara. Orang-orang Manado, banyak kan orang Manado nyamperin saya. Saya sama adik sepupu saya. Saudara, lalu dia bilang gini, orang Manado ya? Saya bilang bukan, saya orang Batak. Kenapa? Oh gini. Saya diajakin ke persekutuan doa saudara. Saya tinggal di Cinere, itu persekutuan di Cipete. Itu rumah tempat saya bertumbuh. Saya punya komunitas, saya bertumbuh di situ. Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Kasih direction, dia kasih arahnya. Sama seperti Hagar. Hagar disuruh kembali. Perlu ketaatan di tengah penderitaan. Amin. Gampang? Enggak. Untuk sesuatu yang enak saudara, taat. Gampang. Pergi tinggalkan ini. Contoh. Waktu terjadi kelaparan di Gerar. Ini zamannya Ishak. Terjadi kelaparan di tempat itu. Lalu Ishak bilang, wah gak ada pengharapan nih di Gerar nih. Aku mau pindah ke Mesir.
Lalu Tuhan datang kepada Ishak kan, Ishak jangan kamu pindah, tinggal di sini, menabur kamu, menanam kamu. Dia taat kan? Lalu dikatakan di tempat yang kering, dia tetap menabur, dia tetap menanam, dia tetap, lalu dikatakan dia menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Semua orang menderita, dia nggak komplain, Tuhan kenapa orang lain nggak menderita, saya doang. Enggak, kelaparan, semuanya kena. Tapi Tuhan pilih dia untuk taat dan dia taat. Masih lebih gampang bukan? Tapi Hagar saudara nggak gampang loh. Dia lari kenapa? Karena ditindas, betul nggak? Lalu Tuhan suruh balik ke penderitaan yang sama. Kamu lari dari situ, Tuhan bilang balik kamu ke situ. Izinkan dirimu ditindas oleh Sarai. Kenapa? Karena itu proses buat Hagar. Amin. Satu kali saya bekerja waktu di Indonesia. Tempat pekerjaan saya ini, Pastor Billy tahu. Tempat pekerjaan saya ini kayak Sodom dan Gomora banget. Tapi saya tahu Tuhan yang bawa saya di situ. Kehidupan mereka, kehidupan yang buat saya itu sangat dosa banget lah gitu. Sementara saya udah mulai pelayanan. Ya, yang hidup mereka yang orang Western, orang Eastern di Timur, tapi kehidupan mereka tuh Western, nih perusahaan asing. Ya banyak orang bulenya gitu. Tapi mereka punya lifestyle itu udah adopt. Dan mereka membenci saya karena saya menolak untuk lifestyle mereka. Mereka benci saya. Nah saudara, sampai saya bilang Pastor Billy, saya mau keluar aja deh, gak tahan nih kayak gini. Pastor Billy bilang gini, kalau Tuhan tempatkan kamu, pasti Tuhan punya purpose buat kamu. Pasti Tuhan punya purpose buat kamu. Oh benar juga ya, gitu. Terus akhirnya saya stay saudara. Melarikan diri, pindah kerjaan buat saya mungkin lebih easy. Lebih gampang, bisa seperti Hagar ini. Tapi Tuhan melalui Pastor Billy bilang enggak, kalau kamu Tuhan yang bawa kamu di situ sampai purpose Tuhan digenapin. Stay di situ. Saya stay saudara. Saya stay, tetap saya berdiri, saya enggak kompromi, saya ini berubah. Satu-satu, mereka ini kan hidup yang lost ya, lost gitu. Perceraian lah, 7-Eleven lah, segala macam saudara. Kehidupan aneh-aneh lah gitu. Nah, mereka nggak punya, mereka tahu saya melayani Tuhan. Satu-satu punya masalah saudara, datang ke saya minta didoain, minta nasihat, counseling. Nanti saya doain tuh nggak di office, di tangga darurat. Satu-satu janjian saudara. Saya doain terus. Sampai satu waktu emang Tuhan udah suruh, udah waktunya sampai mereka bilang, kan kita mau ada kebaktian di sini, ada persekutuan doa, kok kamu udah pergi? Terusin, saya bilang, lanjutin, kalian yang lanjutin, saya udah selesai gitu. Nah, saudara lihat, saya tetap ada di satu tempat yang saya nggak suka, nggak comfortable, tapi ada purpose Tuhan. Hagar gak comfortable. Bukannya dia malah mendapatkan kesembuhan saat itu menurut manusia. Dilepaskan Tuhan dari penindasan, diberi freedom sama Tuhan. Bukan. Tapi disuruh balik ke permasalahan yang sama yang dia lari atasnya. Tapi Tuhan kasih janji tentang anaknya bukan? Itu sebabnya saya pilih Hagar hari ini saudara. Ini wanita dalam sebagai ibu dia hebat. Dia hamil, ditindas oleh tuannya. Posisi dia tuh gak enak loh. Benar kan? Hamil dan dia ini saudara mungkin harapannya dia sekalipun ini anak-anaknya Abraham dia tidak diakui sebagai atau dibilang gundik pun enggak, tetap posisinya sebagai hamba. Ya kan? Dan Abraham tidak berpihak kepada dia bukan? Enggak berpihak kepada dia loh. Setelah waktu dia, kalau saudara baca Genesis 21, waktu dia mengusir itu benar dia sedih, dia kesal. Karena Sarai minta usir dia. Usir Hagar sama Ismail. Dia dikatakan
kesal hati Abraham. Tapi Tuhan bicara, istrimu benar, usir mereka. Karena yang jadi ahli waris adalah Ishak. Saudara, tapi tetap gak ada pembelaan Abraham kalau saudara baca di situ. Itu anak-anak dia loh. Cuman dibekalin apa? Roti sama sekirbat air. That's it, pergi tanpa harta. Abraham kaya. Tapi Hagar gak dikasih apa-apa. Kita bilang kelewatan Abraham. Kalau zaman sekarang udah dituntut harta gono gini itu kan. Iya kan? Paling enggak diam-diam kalau Abraham tuh masih sayang gitu sama dia misalnya ya. Diam-diam zel gitu kan bisa. Gak usah lah Sarai tahu misalnya gitu. Tapi dia kasihan, ini anaknya juga. Ismail kan anak dia. Cuman roti dan sekirbat. Satu sekirbat itu satu tempayan air lah. Yang bisa dipikul di pundaknya dia. Itu tok saudara. Nah, Tuhan memberikan janji tentang itu. Gak enak saudara. Tapi obedience, ketaatan. Ketaatan. Tuhan ingat baik, Tuhan gak janji, Tuhan singkirkan penderitaan dari hidupmu. Enggak. Itu bukan janji Tuhan buat kita. Tuhan gak janji kamu ikut aku semua jadi ringan. Dia gak janji itu. Tapi dia berjanji lewat lembah dia ada bersama kita. Amin. Dia berjanji sekalipun kamu masuk kamu gak akan tenggelam. Sekalipun kamu di dalam api kamu gak akan kebakar. Tapi kita masuk dalam api itu. Itu janjinya. Penyertaannya kepada kita. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan mimpi bahwa hidup jadi orang Kristen itu pasti enak. Jangan salahkan. Bukan. Tuhan gak pernah janji itu. Tapi dia janji segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Emang gak enak saudara. Tapi Hagar ini kuat. Kuat saudara. Dia menderita, posisinya gak enak. Dia lagi hamil, dia ditindas. Mother's Day, saya salut sama Sarai, saya sama Hagar. Posisi Sarah itu udah enak, benar? Posisi nyonya, banyak harta, betul? Dia udah tahu bahwa Ishak anaknya anak perjanjian. Tapi Hagar, gak gampang. Saya mau kasih tahu on this Mother's Day. Ibu-ibu, oma-oma, saudara yang jadi istri, mungkin ada penderitaan saudara yang orang lain gak tahu, gak bisa lihat. Keadaan tidak berpihak kepada saudara, bahkan mungkin suamimu tidak berpihak kepada engkau, dan mungkin bisa juga anak-anak kenapa suami nyalain istri. Kamu sih begini sama anak, kamu sih bisa saudara. Tapi ingat, El Roi, Allah yang melihat engkau. Amin, amin. Dia yang akan datang kepadamu dan memberikan janji-janjinya kepada kita. Seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan di depan kita. Dari badai kepada badai. Tidak selalu ada pelangi setelah hujan. Mungkin hidup kita dari yang satu kepada hal yang lain lagi yang mungkin masih berat. Tetapi Tuhan mengubah bagaimana kita melihat keadaan itu. Saya percaya waktu Tuhan sudah bertemu dengan Hagar, berbicara kepada dia, dia kembali menjadi tetap budak kan? Dia kembali kepada Sarai, tetap jadi budak Sarai, tapi cara dia melihat itu udah berbeda. Karena dia sudah mendengar janji Tuhan, benar gak? Tentang anaknya. Kalau lahir nanti namain Ismail ya, aku akan menjadikan dia bangsa yang besar, kata Tuhan. Dia pegang. Dalam penderitaan dia bilang, anakku Ismail, kamu akan menjadi bangsa yang besar nak. Allahnya Abraham, bapakmu udah ngomong sama saya nak. Itu yang membuat dia bertahan. Cara dia melihat keadaan, cara dia memandang situasi, cara dia memandang apa yang sedang dia alami berbeda. Situasinya tetap sama.
Benar? Waktu Tuhan mengubah cara kita melihat sesuatu, sikap kita pun pasti berubah. El Roi, Allah yang melihat. Hagar, seorang yang nggak dipandang, nggak dipandang oleh orang, siapa dia, budak. Tapi Tuhan melihat dia. Pesan Tuhan. Tuhan melihat penderitaanmu. Amin. Tuhan melihat apa yang kau alami. Istri, moms, atau kita di sini semuanya. Tuhan berbicara di tengah-tengah rasa kesepian kita. Karena orang gak ada yang memperhatikan. Atau mungkin kita gak sharing sama orang toh. Gak semua orang comfortable sharing penderitaannya, saudara. Coba lihat sosial media saudara. Kesuksesan, lagi bagus, lagi apa, benar itu kan? Yang kita lihat kan? Wah, puji Tuhan, anak saya begini, wah suami saya begini, keluarga kami lagi begini, lagi jalan-jalan di mana, semua itu. Gak begitu banyak bandingin yang bisa sharing tentang penderitaan. Tuhan menyertai kita waktu kita taat kepada Dia. Amin. Tuhan menyertai Hagar karena Hagar obey Tuhan untuk kembali kepada Sarai. Lalu Hagar, responnya Hagar memanggil dia El Roi. Hagar kasih nama Tuhan loh. Saudara pernah kasih nama Tuhan? Artinya pengalaman pribadi dia dengan Allahnya Abraham. Buat dia, you are the God who sees me. Saudara mungkin bisa bilang, you are Jehovah Rafa, you are Jehovah Jireh. Kenapa? Kak, engkau yang provide aku, engkau penyembuhku. Karena kita punya pengalaman. El Roi dicatat di Alkitab oleh seorang wanita Mesir. Budak, dia kasih nama Tuhan. Allahnya Abraham, El Roi, the God who sees me. Allah yang sama yang melihat Hagar, dia juga melihat kita. Di tempat tersembunyi kita gak bisa lari. Mazmur 139 berkata, aku melari ke ujung bumi engkau ada. Dia mau ke bawah, ke atas langit, dia ada di situ. Kita gak bisa jauh daripada roh Tuhan. Amin. Saudara, di Mother's Day ini, saya akan tutup, just boleh, musik boleh. You are the God who sees me. Mari kita bangkit berdiri, saya akan tutup dengan Amsal 31. Hagar bukanlah seorang yang dikatakan dia sudah mendengar suara Tuhan. Hagar seorang pilihannya Tuhan, bukan. Kalau misalnya kita bilang sekarang Hagar itu peka sama Tuhan, bukan. Tapi lewat cerita Hagar, siapapun kita, orang di luar sana, Tuhan itu melihat karena semua orang itu adalah ciptaannya. Amin. Amsal 31 ayat 25. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Siapa ini? Ini adalah seorang istri yang bijak. Pakaiannya ialah kekuatan dan kehormatan, dignity. Kekuatan kita bukan karena kita. Berbahagialah para wanita, siapapun kita, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau dalamnya kita kuat, kita pasti bisa kuat
menghadapi keadaan sesulit apapun. Saya tadi bilang ada banyak wanita-wanita yang hebat. Di tempat ini banyak wanita yang hebat. Sangat hebat. Dan saya kagum kepada saudara. Single mom. Saudara fight. Saudara berjuang untuk anak-anak. Banyak di sini wanita-wanita sebagai istri. Tapi engkau juga melayani Tuhan. Engkau juga menjadi seorang ibu. Triple job saudara. Tuhan kasih kekuatan. Pakaian kita adalah kekuatan dan kehormatan. Amin. Dan kita akan bisa tertawakan hari depan. Masa depan kita bisa tertawa. Mungkin saat ini kita menangis. Tapi kita bisa tertawa akan masa depan kita. Mengapa? Karena Tuhan, the God who sees us, El Roi, melihat kita. Amin. Yesus. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, karena Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. El Roi, Allah yang melihat kita. Biar Dia terus memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, mari nyanyikan bersama-sama lagi, sekali lagi. Bukan karena kekuatanku, biar Tuhan yang memberi kekuatan baru. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Engkau yang menopangku Tuhan.
berdoa ya Tuhan, khususnya untuk para wanita di tempat ini, para ibu, oma, istri, bahkan mungkin yang belum menikah Tuhan, namun sedang mengalami seperti Hagar. Keadaan tidak berpihak kepada Hagar, pada kami, tertindas dalam bentuk apapun. Tuhan, Engkau yang melihat. El Roi, the God who sees me, itu yang melihat kepada hamba-hambamu. Berikan petunjuk, berikan direction, penghiburan dan kekuatan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan bersama. Shalom. How's everybody doing? Happy Sunday. Yeah, today is very special day ya. Hari ini kan temanya kita udah tahu Mother's Day. So as on behalf of BCC juga, we also want to appreciate the mothers, the wives, the grandmothers, the ladies of the church. So today we have something, we have prepared a little bit of something for the ladies. So before, the something is at the back, okay? It's coming. But before that, I want to invite untuk all the ladies, yuk kita mau berbaris ya di depan sini biar enak fotonya dan bisa ngasihnya gampang. Saya mau invite Pastor Sony dulu deh. Memimpin barisan ya. Ayo all the ladies, all the mothers, all the wives. Ayo kita ke depan ya. Nah, ayo saya invite yuk. Ayo dong mothers. Kita this is the apa namanya the one of the ways we show our thanks. Yang ada yang coba saya mau lihat ini supaya bagus di atas. Si mana si itu? Ci Margi ke atas saja Ci, masih bisa nggak? Look at this, the pretty women of BCC. Ini bisa minta. Saya mau invite dong yang anak-anaknya mari silakan kasih ke orang tuanya. Can we help please with the gift for the moms? Don't fight. It's masih ada. Masih ada. One more. Kids, anak-anak. Ayo. It's okay. Siapa ibu-ibu semuanya udah dapat belum? Udah, oke. Thank you. Oke, let's take a nice picture dulu. Itunya gift-nya di show ya. Let's take picture.
Jangan tutupin muka, yang cantik. One more, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cheese. Alright, thank you, Mom.